masuk pada pengertian humanisme. Teori belajar humanisme adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik humanisme. Karakteristik humanisme ini menunjukkan bahwa humanisme merupakan pandangan hidup yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan menempatkan individu sebagai pusat perhatian. Pandangan hidup ini mendorong individu untuk mengembangkan potensi mereka, merenungkan makna hidup mereka, dan bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang menghargai kebebasan individu dan perbedaan. Selanjutnya, tokoh-tokoh humanisme. Yang pertama ada Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang kedua ada Carla Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Selanjutnya ada kelebihan humanisme. Yang pertama, mempertimbangkan keunikan individu. Teori belajar humanisme menganggap bahwa setiap individu unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan pada setiap individu juga harus berbeda-beda. Yang kedua, fokus pada pengalaman individu. Teori belajar humanisme menekankan pada pengalaman individu sebagai sumber pembelajaran yang penting. Hal ini berarti bahwa pengalaman individu harus menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menghargai motivasi intrinsik. Teori belajar humanisme menganggap bahwa motivasi intrinsik adalah faktor penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran penting untuk memotivasi individu dan dalam diri mereka sendiri dan mendorong keinginan mereka untuk belajar. Selanjutnya ada kekurangan humanisme. Yang pertama, kurangnya fokus pada konteks sosial. Teori belajar humanisme kurang mempertimbangkan konteks sosial di dalam pembelajaran. Hal ini bisa mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial dalam pembelajaran seperti pengaruh budaya, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, kurangnya pengakuan terhadap peran guru. Teori belajar humanisme menempatkan individu sebagai subjek utama dalam pembelajaran, sehingga peran guru kurang diakui. Hal ini bisa mengabaikan peran penting guru dalam membimbing dan membantu individu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada kurangnya fokus pada evaluasi dan pengukuran. Teori belajar humanisme kurang memperhatikan evaluasi dan pengukuran dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa mengabaikan pentingnya pengukuran dan evaluasi untuk menilai sejauh mana individu telah memahami dan berhasil belajar.